Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Memang ada sekitar 80-an produsen dan juga lebih dari 300-an distributor yang tergabung dalam proyek Minyak Kita ini. Tentu tadi kita dapati, memang ada perusahaan-perusahaan baik itu produsen maupun distributor yang culas, yang zolim gitu ya terhadap rakyat. Tapi ada juga kok perusahaan-perusahaan yang memang berada pada jalurnya, sudah memberikan minyak kita dengan sesuai dengan takaran dan juga label yang tertera di takaran tersebut. Tapi kita ingin lihat Pak, pengawasan seperti apa ini Pak Arianto. Kalau Anda lihat, nampaknya tidak hanya dari pemerintah yang mengecek dari atas ke bawah, bawah ke atas, tapi juga nampaknya para pedagang juga harus bisa menyalurkan apa yang ditemukan di lapangan Pak Arianto. Menurut saya pengawasan itu tidak bisa dari atas ke bawah. Tapi semua yang harus mengawasi ya, masyarakat baik konsumen maupun para penyalur ini juga ikut melaporkan apabila terjadi manipulasi ataupun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para perantara itu tadi. Jadi kalau saran saya yang mengatasi ini kita harusnya out force. Bukan hanya pemerintah yang dituntut, tapi juga semua pedagang pelaksana di lapangan itu ikut. Tapi syaratnya adalah laporan itu ditindaklanjuti betul-betul oleh Satgas Pangan ini, ditunjukkan gitu, sehingga ada shock terapi. Oh ternyata ini memang kalau dilaporkan dan ditindak, dan kemudian yang curang langsung ditindak tegas. Saya kira itu salah satu contoh ya. Oke, salah satu saran. Di lapangan gimana implementasinya? Jalur komunikasi dari pedagang untuk melapor ke Satgas itu ada nggak, Mas? Ya, tentu jelas ada, Mbak. Di tahun 2023 awal kita laporkan soal penimbunan terjadi. Dan kami bekerjasama dengan BIK Mabes Polri tentunya. Suplai data yang kami berikan kepada Mabes Polri kita sampaikan. Kita jelaskan bahwa ini begini, sekian perusahaan yang berusaha untuk menimbun di awal tahun 2023. Dan ditindak tentunya. Dan hari ini kami tentu IKAPI siap gitu untuk memberikan data, fakta yang terjadi di lapangan yang nanti bersama Kementerian Perdagangan tentunya, bersama kepolisian kita akan laporkan hasil temuan kami, hasil investigasi kami di daerah. Di daerah terkait dengan minyak kita ini ya, dan sudah ada lengkap datanya ya? Ya. Oke, Pak Dirjen, kalau kemudian melihat nanti ke depan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak? Ya, jadi kami ralat dulu ya Mbak Maria, yang dimaksud minyak kita itu bukan minyak subsidi, tapi minyak kompensasi terhadap pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor. Kalau kita flashback ke belakang, itu minyak kita itu mulai berlaku pada era Pak Julhas ya, awal-awal kepemimpinan beliau di Kementerian Perdagangan. Nah, dulu kenapa dibuat DMO? Karena memang harga CPO tinggi, sehingga produsen tidak ada yang memasok untuk minyak goreng. Mereka ingin menjual semua. Maka ditetapkanlah DPO dan DMO pada saat itu. Nah, pada saat awal mula diberlakukan DMO, minyak kita itu banyak sekali, melimpah. Karena para eksportir ingin mendapatkan hak ekspor. Namun untuk hari ini aja stok hak ekspor itu ada sebesar 4,42 juta ton. Wow. 4,42 juta ton. Jadi memang mereka masih menahan untuk menyalurkan DMO-nya. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Namun demikian minggu lalu Pak Mendak dan Pak Menko Pangan sudah berkoordinasi dengan para produsen dalam rangka bulan Ramadan dan juga Idul Fitri meminta untuk memasok double. Dan ke depan kami mohon kepada masyarakat, bila mana ditemukan ada minyak kita yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam label, langsung aja laporkan ke Satgas Pangan. Dan kami juga mohon keterbukaan asosiasi pedagang pasar. Saya sudah beberapa kali ketemu teman-teman asosiasi pedagang pasar, saya minta data-data seperti itu. Sampai sekarang saya bukan ingin membela diri, itu saya sudah lakukan, tidak dapat sampai sekarang. Nah, jadi kerjasama semua pihak ini sangat diperlukan, dan kami ke depan akan terus bekerja sama dengan Barreskrim dan tentunya media dan pihak-pihak terkait guna menjaga kecukupan dan stabilisasi harga minyak kita dan bahan pokok lainnya. Perlu kami sampaikan Mbak Maria, saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak hanya minyak kita, hampir semua komoditas pangan mengalami kenaikan. Jadi marilah kita bersama-sama membuat iklim kondusif. Ya, memang selama ini pengawasan yang kita lakukan kita tidak ekspos Mbak Maria. Karena kalau kita ekspos itu pelakunya langsung menghilang dan tidak juga ada keterbukaan dari stakeholder kita untuk memberikan informasi dalam rangka pengawasan. Demikian Mbak Mari. Ya, Mas Renaldi sih sudah siap ya Mas memberikan data kerjasama dengan Kemendak ya?
Betul, tentu jelas bahwa kami akan seperti yang tadi saya jelaskan, penindakan minyak goreng ini kami sudah amati sejak 5 tahun terakhir lah, bahkan sejak berdirinya minyak kita gitu. Nah, maka saya tunggu Pak, saya tunggu waktu saya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak, sampai sekarang belum dapat datanya Pak. Itu dia langsung diserahkan, biar langsung ditindak. Siap. Kemendak. Mas Rianadli. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen waktu bersama kami di Apa Indonesia Malam. Makasih juga Pak Rianto, Mas Rianadli, terima kasih. Kita ingin lihat tentu esok hari Polri rencananya akan melakukan press release terkait dengan kasus minyak kita dengan kemudian melakukan sanksi pidana begitu ya terhadap sejumlah produsen maupun juga distributor. Kita ingin betul-betul bahwa apa yang kemudian dilakukan untuk rakyat betul-betul manfaatnya juga dirasakan oleh rakyat.